Mobil termurah yang bisa kalian beli di Kias 2026 ini, Wuling Aira EV. Harganya 145 juta sampai 175 juta. Kalau di Cina sana itu adalah generasi berikutnya dari Wuling Air EV yang kita kenal kayak gini mobilnya. Ya, jadi Wuling Home gua Mini EV ini udah beberapa kali ganti model, dan kalau nggak salah model terakhirnya itu yang seperti Wuling Jinggo seperti ini. Nah, sekarang masuk ke generasi berikutnya. Dan kita dapat model yang terbaru yang benar-benar baru dijual di Cina sana. Tapi ya kalau dulu Wuling Rivi itu pintunya cuma 2 di kanan kiri, sekarang ada 4. Jadi mobil 4-seater yang proper tanpa harus kita lipat-lipat bangku buat ke belakang, enggak. Sekarang pintunya 4. Jeng. Jadi ada pintu belakang, dan ini proper sekali. Tapi kalau kalian pikir mobil ini dimensinya jadi tambah panjang dan lebar banget gitu kan, ternyata enggak. Jadi panjangnya itu dia bertambah hampir 30 cm. Ya, jadi dari 2974 di REV dia jadi 3268 mm. Sedangkan lebarnya dari 1505 jadi 1550 mm. Dan tingginya dari 1631 justru dia makin pendek jadi 1575. Tapi wheelbase ya ternyata gak banyak. Gue pikir dengan dia tambah pintu di belakang dia bakal jadi jauh gitu, enggak. Ternyata bedanya gak nyampe 10 cm wheelbase-nya. Jadi sebenarnya mobil ini masih kompak, masih kecil, dan masih masuk ke dalam kategori microcar. Dan kelemahan dari Wuling REV yang kita kenal kemarin ya, kalau kalian ngecas udah dia pakai CVT belum fast charging. Yang ini udah fast charging ya. Jadi nih tuh CCS bawahnya ada kombonya, ada fast chargingnya. Emang fast chargingnya nggak fast banget gitu. Dari 30 ke 80% dalam 35 menit ya. Dan range-nya dibandingkan dengan REV itu kurang lebih sama ya. Yang long range 175 juta itu di 301 kilo, dan untuk yang di bawahnya tipe yang standard range itu range-nya 205 km. Jadi ya inilah yang bisa nggak sih Wuling REV diganti begini gitu kan, biar bisa jadi fast charging, karena sayang banget gitu nggak fast charging ya. Nah, kalau desainnya sendiri, kalian tahu Toyota Sienna yang kayak gini? Nah, sebelum yang model sepatu kayak gini, di Jepang itu modelnya mirip kayak Wuling Aira EV. Kayak gini nih, Sienna yang generasi pertama. Sininya lampunya bulat sama ada twing. Nah, jadi mirip banget sama si Toyota Sienna yang zaman dulu banget. Nah, sama di sini tuh ada chrome-nya, ada. Ini kayaknya buat fog lamp, tapi untuk menekan harga fog lampnya dihilangin ya. Kayak cuma begini aja. Jadi kap depannya kalau kita buka, ini masih ada space buat naruh bagasi sebenarnya. Jadi kalau misalkan ya Auto Project ngeliat ini ya, coba deh dibikin molding dari plastik, lumayan bisa buat naruh tas semacamnya. Karena space sebesar ini di mobil kecil itu sangat berarti. Dia tahu taruh charger kayak naruh apa bisa ya. Dan kabar baiknya karena baterainya kecil juga, nggak nyampe 30 kWh, kita nggak perlu ngecas pakai wall charger juga. Jadi pakai chargeran biasa, tinggal malam bangun udah penuh. Karena baterainya kecil. Nah, belakangnya karena mobil murah tentu saja nggak ada defogger, nggak ada wipernya, tapi dia cukup niat nih bikin lampunya. Sama ada mata kucingnya di bawah ya. Nah, ini kalau kita buka, ternyata dia masih punya bagasi. Tuh, masih ada bagasinya. Dibanding REV kan kecil banget. Nah, tapi di bawahnya nggak ada lagi, jadi cuma begini aja. Terus kita bisa tarik ini. Nah, dia bisa dilipat tapi nggak rata lantai. Cuman dia udah split ya. Jadi kalau misalnya kita butuh satu doang, bisa dilipat sebelah aja. Dan sebelah kanan kirinya ini ada semacam tempat buat taruh barang gitu ya. Kita tutup lagi. Nih, Starry Night Black Milk Tea made in Indonesia. Terus velgnya dia masih kaleng, pakai dop seperti ini, dan dia punya profil ban 155/70 R13, bannya kecil. Tapi kalau misalkan kita naikin ke R14, menurut gua masih oke. Dalamnya juga rapi, ditutupin plastik ya. Suspensi belakangnya dia pakai multilink, tapi multilinknya cuma 3 link doang. Sama, dia punya penggerak RWD. Ya, tenaga mesinnya ternyata lebih kecil dibanding REV, dan katanya maksimal kecepatannya di 105 km per jam. Jadi emang bukan buat ngebut, tapi ya udah lebih dari cukup. Ya. Dan kalau misalkan yang varian standar range itu dia masih pakai
rem tromol di belakang. Belum pakai rem cakram karena dia masih pakai rem tangan yang ditarik beneran, bukan pakai tarik parking brake seperti yang ini. Atasnya tetap warna hitam dan sayangnya dia cuma ada 3 pilihan warna, milk tea, biru seperti ini, sama ada yang warna hitam. Ya, kayaknya nanti bakal banyak warnanya, cuma sekarang dikasih yang itu dulu. Nah, sekarang kita lihat door trimnya dulu ya. Kalau kita lihat, ini semuanya jadi plastik keras. Kalau REV kan masih ada empuk-empuknya gitu kan, masih terasa lebih mewah lah. Kalau ini ternyata plastik keras. Ini plastik yang desainnya kayak seperti kulit. Paling yang bagus nih panel power window-nya aja nih. Dia warnanya sewarna bodinya ya. Tapi kalau yang warna biru tetap warnanya sama, putih juga dia. Nah, buat ngeloknya juga ada, jadi nggak perlu kita di tengah-tengah situ, ada di bagian sini ya. Bawahnya ada storage sama ada speaker, dan speakernya cuma ada 2. Power window-nya sendiri kalau kita tekan seperti ini dia udah auto, tapi bukan all auto. Dia cuma yang bagian driver aja. Yang jadi downgrade dibandingkan dengan REV, spionnya Aira ini jadi manual. Jadi kita nggak bisa atur secara elektrik dari dalam. Kalau ngaturnya aja udah manual, apalagi nih melipetnya. Dia belum electric retract juga ya. Ini kesempatan buat para UMKM kalau misalkan mau nambah aksesoris bisa, cuma masalahnya nggak disediain tempat buat naruh dummy-nya ya. Maksudnya kan beberapa suka ada tombol dummy yang masih bisa diisi. Jadi kalau kita pasang electric mirror, ditaruh manakah dia? Ada yang bisa jawab? Coba komen di bawah. Interiornya juga bentuknya berubah total dibandingkan dengan REV. Ya, kalau kita lihat di video sama foto, gua kira tuh kalau wuling kan pasti banyak empuk-empuknya ya. Ternyata ini plastik biasa ya, dan jahitannya palsu. Ya, jadi dari ujung ke ujung ini nggak ada empuk-empuknya sama sekali, semuanya plastik keras. Nah, ini juga titik-titik juga sama ya. Sama ini kita bisa naruh barang di bagian sini ya. Head unitnya itu nggak terlalu gede ya, sekitar 10 inci, tapi udah lebih dari cukup ya. Ini desainnya lanjut sampai ke sebelah kanan, dan untuk layar tengahnya ini juga downgrade dibandingkan dengan REV yang pakai full digital. Ini juga digital sebenarnya, tapi layarnya kayak kalkulator kalau orang-orang zaman sekarang bilang, Optitron ya. Jadi ininya downgrade tapi udah lebih dari cukup. Yang penting ada, daripada cuma ditaruh sini doang terus nggak dikasih apa-apa. Ini menurut gua lebih baik ya. Sampai atas masih keras ya. Di bawah sini juga shifternya udah nggak ada lagi. Kalau misalkan si REV kan ada shifter di sini sama parking brake juga ada di sini tombolnya. Ini nggak ada ya. Ada aja di cup holder depan, cup holder, tempat naruh handphone, sama ada tempat buat naruh lagi kecil. Nah, shifternya ada di sini ya. Dan push start stop engine buttonnya juga nggak ada. Dia langsung injek rem, langsung nyala. Nah, tapi layarnya ini bagus sekali ya. Sebenarnya layarnya biasa aja gitu ya, tapi tampilannya cakep. Nih, kita misalkan tarik ke atas tuh. Ini warna-warninya lucu banget ya. Terus kita misalkan lihat AC ya. AC itu semuanya pakai touchscreen, udah nggak ada tombolnya. Nah, ini juga tombolnya lucu sekali. Ya. Tidak menemukan kunci yang valid. Oke. Terus audio tuh. Menu semuanya lucu, even sampai setting di sini juga gambarnya lucu ya. Tuh, lihat tuh ada Wuling EV. Tuh, ini lucu banget sih mobilnya. Jadi emang dia bikin ininya bagus, interface-nya bagus ya, sesuai sama mobilnya. Set system, set mobil. Oh, set system di sini. Sambungan, tampilan, suara, sistem. Ya, warnanya bagus. Dan buat ganti mode ada sport, normal, sama ada eco di sini ya. Electronic parking brake-nya juga tombolnya di sini ya. Tidak tertutup. Iya tahu. Yaudahlah. Lampu kabut. Lampu kabutnya buat di belakang, auto hold, mode tidur, mode hewan. Ini gue suka banget. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau di Geely namanya cam mode, itu suatu mode yang selalu gue pakai. Kenapa? Karena misalkan nih kita lagi mau ngopi ya kan, parkirnya outdoor. Nah, biar mobil kita tinggal tapi tetap dingin, nah pakai ini. Jadi mobilnya kekunci tapi AC tetap nyala. Itu bagus banget dan itu bikin ketagihan ya. Dan gambarnya juga lucu. Ya tuh, ada gambar anjing yang lucu sekali ya. Kalau mau keluar, pencet yang lama, tahan 3 detik, dia baru keluar. Nah, mode hewan aktifkan. Lucu banget ya. Dia mobilnya bisa digeser gak? Oh, gesernya begini ternyata dia. Lucu banget, rintik hujan. Rintik
rintik hujan. Tuh. Lucu banget ya, interface-nya bagus ya. Lanjut. Tadi kan gue bilang, buat audio, buat AC, semuanya dari layar. Betul, tapi kita juga dapat ini nih, tombol di sebelah kiri sini ya. Yang tadinya kalau di Wuling REV buat ngatur speedometer, sekarang jadi buat ngatur AC. Jadi kalau kita pencet atas gini, nah nanti temperaturnya naik. Ya. Kalau kita pencet yang kanan kiri, itu fan-nya jadi naik turun di sini. Nah, di sebelah kanan seperti biasa untuk audio, dan di kanan kiri sini ada tombol buat shortcut. Nah, kalau kita pencet di sini, nah ini buat medianya, yang sebelah kiri buat apa dia? Oh, buat AC juga. Karena ini bisa di ini nih, bisa kita setting mau jadi apa. Dan ada e-link juga. Ini waktu gua coba di Wuling Darion, kalau kita pakai e-link ini kita mesti pakai dongle lagi buat jadi Android Auto sama Apple CarPlay. Cuman suaranya jelek ya. Nah, tapi Wuling Darion gua setelah gua bawa ke Wuling untuk servis beberapa kali ya, servis 10.000, servis 20.000, ternyata ada update yang membuat dia itu jadi bisa Android Auto sama Apple CarPlay secara wireless ya. Jadi gua rasa e-link ini bakal nggak kepake karena pakai e-link ini suaranya jelek di Wuling Darion. Tiba-tiba sekarang jeng, jadi bisa langsung tanpa harus pakai hal tersebut. Oke, yang paling penting mobil, posisi duduknya enak apa enggak, pegel apa enggak. Kalau dibanding Wuling REV ya, menurut gua ini lebih proper. Pertama, setirnya dia lebih, anchor point-nya lebih naik ke atas, jadi nggak terlalu ke bawah ya. Speedometer juga terlihat jelas, tapi dia nggak ada tilt atau teleskopik. Jadi begini aja. Dan kalau misalkan gue beli mobil ini, pasti hal pertama yang akan gue ganti ya, kalau nggak dikasih cover, gue pengen kulitin. Karena dipegang itu poliuretan itu rasanya kayak gimana gitu ya. Kalau dikasih kulit pasti lebih enak. Terus kursinya juga nggak gantung ya. Biasanya kan mobil Cina itu suka pada gantung. Ini masih ada gantungnya sedikit ya, tapi oke. Dan nggak ada pengaturan tinggi. Jadi nggak bisa tinggi atau turun. Udah begini aja ya. Sandarannya juga menurut gue masih rata kayak REV. Jadi kalau misalkan buat lama biasanya agak pegel. Mungkin harus tambah beberapa aksesoris biar lebih enak. Headrestnya juga nggak bisa diatur, begini aja ya. Jadi untuk kursinya kurang lebih improvementnya ada sedikit dibandingkan dengan Wuling REV. Gua rasa buat jarak jauh emang kayaknya kurang begitu oke. Tapi ya udahlah, ini mobil dalam kota 200-300 kilo ya kan. Terus juga posisi pedal juga oke, dan di sebelah kanan sini kita ada lampu ya. Tapi lampunya belum auto, jadi masih diputar dari sini. Ya, sama ada untuk wipernya. Oke, tempat penyimpanan ada di sini. Terus ini ada kecil sekali ya. Sama ini ada ya, bisa dibuka buat jadi gantungan, sama ada USB A semua nih, belum ada USB-C-nya. Dari spion bisa diintip sedikit sekali. Pilarnya lumayan gede, jadi blind spotnya agak lumayan ya. Kalau misalkan bisa dibikin lebih kecil lagi, oke. Tapi kalau kita lihat dari spion sini ya, visibilitas belakangnya bagus. Nah, di atas sini ada kaca gede, tapi nggak ada lampu. Di sini juga ada kaca besar, tapi nggak ada lampu ya. Airbag-nya ada 2. Stability control, traction control, hill start assist itu juga ada di mobil ini. Sekarang kita ke belakang, let's go. Ya cukupan aja sih dengan posisi gue 170 cm di depan tadi. Di belakang ini lumayan kena, tapi nggak terlalu ganggu ya, jadi masih beginilah. Nah, terus juga kepala masih lega, dan bagian tengah sini kayaknya nggak bisa diisi orang ya. Mungkin kalau diisi anak-anak oke, tapi kalau orang kita bertiga, cobaan dulu kan. Ya, tadi kalau Farhan ini emang agak singset sih. Coba dipepetin sebelah kiri situ. Ya ada space cuma sedikit lah. Jadi emang nggak bisa berharap banyak sama space-nya. Bagaimanapun, meskipun dia pintunya ada banyak, bukan ada banyak, pintunya normal, tapi tetap secara dimensi sama Wuling REV nggak jauh beda ya. Terus sebelah kanan ini juga sama, door trimnya tetap ada. Ini yang warna bodinya bagus ya. Sama joknya ini kalau kita lihat ada motif-motifnya, dan belakang ini juga nggak bisa diatur lagi, udah tegak begini aja. Tapi yang jadi PR menurut gua adalah headrestnya, karena headrestnya kurang tinggi. Nah, headrest itu dia itu berfungsi nggak cuma buat sandaran kepala, tapi buat safety. Jadi kalau misalkan lagi nauzubillah min zalik terjadi kecelakaan, mundur lagi ke belakang, dek. Nah, ini layar kita bisa patah. Sebaiknya dikasih sandaran proper. Dan lucunya dia juga sudah punya kursi isofix ya. Jadi kita bisa bawa bayi
pakai car seat. Sekarang kita ke tipe yang paling bawah dengan harga 155 juta. Let's go. Sekarang kita masuk ke varian yang lebih murah 20 juta. Nah, kalau kita masuk kelihatan langsung bedanya ya. Yang pertama nih, tuh head unitnya nggak ada, cuma hitam gini aja, hitam putih gini aja. Tombol AC-nya jadi kayak punya Wuling Air-EV tapi lengkap dengan arah semburan AC-nya ya. Nah, terus ke bagian bawah sini. Nah, rem tangannya langsung pakai yang manual kayak gini. Nah, sama kan kalau tadi kan ada tombol di setir buat ngatur AC di sebelah kiri. Sekarang tombolnya hilang, jadi begini aja. Nah, begitu pula dengan kuncinya. Kuncinya yang tadinya pakai keyless, sekarang kita harus colok-colok ke sini. Dan kabar baiknya adalah varian tinggi sama varian bawah itu sama-sama punya IOV. Jadi kita bisa atur mobil ini menggunakan handphone kita ya. Jadi kita bisa atur mobil ini menggunakan handphone kita gitu ya. Audionya ada, tapi dia dari sini nih agak ribet memang ya. Jadi ada plus minusnya, tapi dengan harga 20 juta nanggung gak sih? Mendingan yang tipe tinggi sekalian ya. Ya enggak? Dan ini juga menjadi pertanyaan buat kalian. Mobil kayak begini ya, aman nggak sih? Nah, Wuling tuh nunjukin si Aira yang sudah dilepas seperti ini karena dia 60% dari mobil ini itu menggunakan besi yang high strength tensile steel ya. Jadi ini yang biru-biru ini buat impact dari samping ditahan sama ini ya. Terus untuk bagian depannya ini juga sama nih. Kalau tabrakan dia bisa melindungi kita dengan baik. Kita nggak tahu seperti apa nantinya kalau terjadi kecelakaan, tapi at least dengan di show kayak gini kita bisa lebih yakin lah ya. Jadi seperti itulah Wuling Aira EV ya, mobil yang harganya sangat menggiurkan. Bayangin 155 juta itu semurah-murahnya Ayla Matic ya, itu 174 juta loh Ayla Matic loh. Udah bisa dapat tambah sejuta dapat Aira EV yang tipe tertinggi. Wow. Bayangin harga segitu udah dapat mobil listrik yang proper, pintunya lengkap, udah fast charging juga ya. Dan beli di gas katanya dapat garansi seumur hidup dengan ya garansi seumur hidupnya Wuling dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Ini bener-bener wow. Yang pastinya berapa sekarang harga secondnya Wuling Air-EV? Itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang udah pesen dan udah lihat langsung. Coba komen di bawah seperti apa. Apakah yang gua sampaikan ini sesuaikah dengan yang kalian rasakan sendiri pas ngeliat Wuling Aira EV? Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk main ke Gias 2026 karena di sini nggak cuma Wuling Aira EV, ada banyak sekali mobil baru yang harus kamu lihat. Bye bye.